Ding ding ding. Bayangan tombak dan cahaya pedang bertabrakan dengan liar, dan riak angin kencang menyapu seperti badai. Fluktuasi energi semacam itu mungkin akan menyebabkan bahkan master seni bela diri bintang 5 tingkat menengah biasa terluka parah dalam sekejap. Di tribun, Qin Sun dan yang lainnya memandang Mu Feng, sedikit mengernyit. Meskipun mereka percaya pada kekuatan Mu Feng, pertarungan antara keduanya menjadi semakin intens, dan Mu Feng tidak menunjukkan tanda-tanda kemenangan. Ling Xuan'er di samping terlihat jauh lebih tenang. Melihat sosok kurus di panggung kompetisi, ada senyuman menyentuh di wajah cantiknya. Dentang, pedang dan tombak berpotongan, dan suara emas dan besi yang memekakkan telinga menyebar. Sosok kedua pria itu masing-masing mundur lebih dari 10 kaki. Namun, sebelum Mu Feng bisa menstabilkan tubuhnya, dia mengepalkan pedang Xuanling dengan kedua tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Xuan Qi yang kuat meledak, dan cahaya pedang berdarah menghantam Wu Hui dengan marah. Yuxing Heavenly Halberd di tangan Wu Hui juga tiba-tiba meletus dengan cahaya hitam pekat, berubah menjadi naga hitam dan langsung menyapu. Ledakan. Dua serangan mengejutkan itu bertabrakan satu sama lain di bawah tatapan semua orang, tetapi cahaya pedang berdarah itu benar-benar diledakkan oleh naga hitam, dan sosok Mu Feng juga terlempar ke belakang puluhan kaki. Ah! Qin Sun, Su Wei dan yang lainnya berdiri kaget ketika mereka melihat adegan ini. Mereka tidak menyangka bahwa Mu Feng benar-benar akan dirugikan dalam pertarungan dengan Wu Hui. Apakah Wu Hui ini sekuat itu? Si Jin bertanya dengan heran di wajahnya. Mu Feng seharusnya melakukan pemanasan. Ling Xuan'er berkata dengan tenang. Dengan penglihatan Ling Xuan'er, dia secara alami dapat melihat bahwa Mu Feng tidak menggunakan seluruh kekuatannya sekarang. Selain gagasan untuk mempertahankan kekuatannya, dia juga harus berencana menggunakan Wu Hui. Tingkatkan status pertarungan Anda, lagi pula lawan di belakang Anda semakin kuat. Mu Feng menstabilkan sosoknya. Dia melirik Wu Hui di seberangnya dan mengangguk sedikit. Wu Hui ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Namun, Wu Hui sama sekali tidak terlihat bangga. Jelas, dia juga menyadari kesenjangan antara dirinya dan Mu Feng. Dia telah menunjukkan keterampilan seni bela dirinya, sementara pihak lain hanya mengandalkan kekuatan fisik murni dan kekuatan misterius untuk melawan dan serangan balik. Kamu menolak menggunakan seni bela diri. Apakah menurutmu aku tidak layak menjadi lawanmu? Wu Hui memandang Mu Feng dengan dingin dan berkata. Tapi sebelum Mu Feng bisa mengatakan apapun, dia tiba-tiba menginjak telapak kakinya, dan sosoknya sudah berdiri di udara. Auranya tiba-tiba meningkat dengan cepat, dan dia dengan cepat bangkit dari tahap awal seni bela diri bintang 5 ke tahap akhir seni bela diri bintang 5. Mu Feng, kamu lihat dengan jelas, saya tidak berada di tahap awal Wuzong bintang 5. Saya berada di tahap akhir Wuzong bintang 5. Wu Hui berkata dengan dingin, energi dalam yang kuat menyapu, dan kemudian mengalir ke Yuxing Heavenly Halberd di tangannya. Tiba-tiba semua orang melihatnya. Yuxing Heavenly Halberd di tangan Wu Hui benar-benar keluar dari tangannya, dan setelah dengan panik menyerap energi misterius, itu meledak menjadi aliran cahaya hitam terang. Kemudian di bawah pandangan semua orang, itu berubah menjadi bayangan hitam raksasa. Bayangan hitam raksasa ini, berukuran ribuan kaki, menutupi langit dan matahari. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam, dingin dan kuat, memancarkan semacam gejolak yang membuat jantung berdebar-debar. Roh Halber, semua orang di sekitar mereka sedang melihat bayangan hitam raksasa, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Fluktuasi dan tekanan semacam itu akan membuat bahkan ahli seni bela diri bintang 5 biasa pun gemetar ketakutan. Apa itu? Li Jin bertanya. Binatang buas kuno, roh rakus. Kata Qin Sun dengan ekspresi serius. Saat bayangan raksasa hitam muncul, aura ganas yang luar biasa tersapu, dan udara di seluruh arena kompetisi tampak mendidih, dan riak hitam aneh menyebar. Apakah ini roh tombak dari Yuxing Heavenly Halberd? Kata Mu Feng lembut. Tentu saja, karena tombak hitam berat di tangan Wu Hui hanyalah tiruan dan bukan Yuxing Heavenly Halberd yang asli, bayangan hitam raksasa ini bukanlah roh tombak yang sebenarnya, tetapi hanya dapat dianggap sebagai bayangan dari roh tombak. Pedang Kuanglong milik Xiao Kuang juga memiliki roh naga sebagai roh pedang, tetapi dibandingkan dengan roh tombak di Yuxing Heavenly Halberd, aku khawatir itu masih jauh lebih buruk. Hanya dengan roh tombak inilah Yuxing dapat menjadi roh pedang Heavenly Halberd hanyalah harta spiritual kelas menengah dari peringkat bumi, itu telah menjadi harta karun pavilion Yuxing. Mengaum, bayangan hitam raksasa itu menengadah ke langit dan meraung, riak hitam menyapu mulutnya dengan liar, dan kekuatan tak terlihat meledak, menyedot semua udara dan energi dari seluruh arena kompetisi ke dalam mulutnya yang hitam besar. Meng Tianyu, Yun Wenhao dan lainnya yang telah melangkah ke tahap kompetisi tingkat ketiga memandang bayangan hitam raksasa dengan ekspresi serius. Rupanya, mereka juga merasakan aura berbahaya dari bayangan hitam raksasa. Gong Xuan, Wei Li dan yang lainnya di tribun sekitar memandang Mu Feng dengan sombong.
Mereka tidak menyangka Wu Hui dari Paviliun Yuxing memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Mu Feng, dia masih bisa menghadapinya. Mu Feng menyebabkan konsumsi besar. Sepertinya dia mendapatkan banyak peluang di harta karun rahasia Martial Saint. Mu Feng diam-diam berkata, Wu Hui ini agak luar biasa, dan dia sangat sabar, saya khawatir dia menyembunyikannya dari banyak orang. Melihat ekspresi wajah murid-murid Paviliun Yuxing lainnya, bahkan mereka tidak melakukannya tahu tentang Wu Hui. Mu Feng, pergilah ke neraka. Wu Hui melambaikan tangannya, dan bayangan hitam raksasa itu tiba-tiba melesat dan berubah menjadi bayangan hitam, menutupi sosok Mu Feng. Saat cahaya hitam melonjak, bayangan hitam raksasa membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan Mu Feng dalam satu tegukan. Tekanan mengerikan turun dari langit, seberat gunung. Platform kompetisi yang sangat kokoh berada di bawah tekanan ini, suara remasan yang luar biasa. Mu Feng melihat bayangan hitam raksasa yang menyelimutinya. Meskipun wajahnya serius, dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia mengayunkan pedang Xuanling di tangannya, dan cahaya pedang memenuhi langit dan meledak ke arah bayangan hitam raksasa. Namun, bayangan hitam raksasa itu justru menganggap cahaya pedang di langit sebagai makanan lezat dan melahapnya dalam satu tegukan. Kemudian, tanpa menunggu reaksi Mu Feng, bayangan hitam raksasa itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan Mu Feng dalam satu tegukan, mata semua orang yang waspada. Adikmu, melihat adegan ini, Qin Sun dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan bahkan Ling Xuan'er pun menunjukkan ekspresi keheranan di wajahnya. Ada juga keheningan di alun-alun rumah Qingchang. Para murid rumah Qingchang, melihat bahwa Mu Feng lebih unggul, awalnya memiliki senyuman di wajah mereka, tetapi saat pemandangan ini muncul, senyuman mereka membeku. Murid Paviliun Yuxing ini tidak sederhana. Bahkan kata tuan rumah Qingchang Ye Yan dan penatua tertinggi Zhou Huaitong. Panggilan, Wu Hui melihat bayangan hitam raksasa di udara dan menghela nafas lega. Dia juga memanfaatkan kecerobohan Mu Feng dan berhasil dengan satu serangan. Bahkan jika Mu Feng selamat, dia masih akan terluka parah oleh pukulan ini. Orang ini bahkan tidak bisa melawan Wu Hui. Yun Wenhao berdiri di panggung kompetisi di lantai 3, melihat ke bawah ke panggung kompetisi tempat Mu Feng dan Wu Hui berada, menatap bayangan hitam raksasa dengan keraguan di matanya, dan berkata dengan lembut. Seharusnya tidak semudah itu untuk menyelesaikannya. Meng Tianyu juga berbisik pada dirinya sendiri. Meskipun Wu Hui menyembunyikan kekuatannya, itu tetap tidak berarti apa-apa di mata Meng Tianyu. Dia tidak percaya bahwa Mu Feng akan dilenyapkan oleh Wu Hui dengan mudah. Ledakan. Benar saja, sebelum Meng Tianyu menyelesaikan kata-katanya, suara tumpul datang dari tubuh bayangan hitam raksasa, dan kemudian tubuh besarnya tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah kekuatan besar meledak di dalam tubuh. Melihat pemandangan ini, ekspresi Wu Hui tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka Mu Feng masih memiliki kekuatan untuk melawan. Dong dong dong. Suara tumpul yang datang dari bayangan raksasa hitam menjadi semakin mendesak, dan di permukaan bayangan raksasa hitam, juga terdapat lingkaran riak angin kencang. Ledakan. Akhirnya, sebuah lubang hitam besar muncul di sosok besar bayangan hitam itu, dan sesosok tubuh kurus keluar dari lubang hitam besar itu, lalu mendarat di ujung lain panggung kompetisi. Mendesis. Melihat sosok kurus itu, semua orang menghirup udara dingin, karena sosok itu memiliki fluktuasi kekuatan yang kuat menyapu tubuhnya, dan seluruh tubuhnya bermekaran dengan cahaya terang, seperti bintang yang sedang terbit arena. Suhu meningkat secara tiba-tiba. Qin Sun dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat Mu Feng muncul kembali tanpa cedera. Dan ada lebih banyak lagi sorakan di Qingchang Mansion. Orang kecil ini bahkan lebih rumit, kata penatua tertinggi Zhou Huaitong sambil tersenyum. Ye Yan, penguasa istana Qingchang, juga mengangguk dan berkata, kali ini terserah dia. Jika Mu Feng gagal masuk 10 besar, maka gelar Sekte Super Qingchang Mansion akan dicabut sepenuhnya kali ini. Dan jika Wu Hui kalah, Paviliun Yuxing akan menjadi Sekte Super kedua yang kehilangan gelar Sekte Super setelah Istana Lingqiao. Ini juga berarti, tidak peduli bagaimana keduanya menang atau kalah, mereka semua akan kehilangan gelar Sekte Super. Di panggung kompetisi, mata Wu Hui dingin dan sidik jarinya berubah. Bayangan hitam raksasa itu menengadah ke langit dan meraung, dan tubuh besarnya menyelimuti Mu Feng lagi. Fluktuasi aneh menyapu seperti badai, mengoyak udara dan menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Pemanasan sudah selesai. Melihat bayangan hitam raksasa itu, Mu Feng menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Segera, tangannya tiba-tiba membentuk segel. Bum bum bum. Saat Mu Feng membentuk segel dengan tangannya, awan gelap mulai berkumpul di atas kepalanya. Langit langsung menjadi suram, dan bahkan energi yang sangat besar di sekitar panggung kompetisi menunjukkan tanda-tanda kekerasan yang samar. Cek, cek, cek. Di antara awan gelap, terdengar suara guntur yang dalam,
yang membuat gendang telinga semua orang berdengung. Guntur ungu pekat, melolong dari awan gelap, dalam sekejap. Seluruh panggung kompetisi seakan berubah menjadi lautan guntur. Mu Feng berdiri di langit, berdiri di lautan guntur, fluktuasi yang membuat jantung berdebar perlahan memancar. Petir tebal bertemu di belakangnya, dan petir ungu juga menyambar permukaan tubuhnya. Di bawah cahaya guntur ungu, Mu Feng tampak seperti dewa petir telah datang ke dunia. Boom, 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 petir ungu tebal yang tak terhitung jumlahnya turun dari awan gelap di langit seperti air pasang. Suara guntur yang memekakkan telinga bergema di antara langit dan bumi, membuat seluruh dunia sedikit gemetar. Ledakan, saat teknik segel Mu Feng berubah, awan gelap di langit terkoyak, dan guntur ungu yang semakin tebal dan membuat jantung berdebar menderu. Di bawah pantulan cahaya guntur ungu, senyuman tipis muncul di wajah Mu Feng. Segera, dia memegang telapak tangannya dan guntur ungu yang menderu-deru berkumpul dan terbentuk tepat di atas kepala Mu Feng seolah-olah ditarik. Ledakan, tanda seru. Cahaya guntur ungu memadat dan berubah menjadi pisau guntur ungu berukuran lebih dari 1000 kaki di atas kepala Mu Feng. Di atas pisau guntur ungu berdenyut, dan gelombang fluktuasi energi yang mengerikan menyapu pisau guntur ungu dengan gila-gilaan, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Saat cetakan tangannya berubah, pisau petir ungu setinggi 1000 kaki di atas kepala telah mengembun menjadi bentuk. Cahaya petir ungu cerah bersinar dengan ganas di permukaan pisau petir, dan gelombang-gelombang yang dahsyat dan mengejutkan terus menyapu darinya. Teknik segel Mu Feng tiba-tiba mengembun, dan kemudian dia mengepalkan tangannya secara tiba-tiba. Mata semua orang sedikit menyusut, dan mereka melihat bahwa pisau petir ungu sepanjang 1000 kaki telah sepenuhnya mengunci sosok-sosok hitam raksasa itu. Membakar kitab suci guntur, pedang dewa guntur. Mu Feng mengeluarkan raungan rendah, lalu menyebar di antara langit dan bumi, dan telapak tangannya terbang ke bawah menuju bayangan hitam raksasa. Ledakan. Segera, dunia bergetar, dan segera semua orang melihat pisau guntur ungu sepanjang 1000 kaki yang dipadatkan oleh Mu Feng tiba-tiba terbang keluar. Cahaya guntur ungu memenuhi udara, mengguncang ruang di sekitarnya, dan suaranya sangat menakutkan. Ledakan. Di bawah tatapan ngeri semua orang, pisau petir ungu setinggi 1000 kaki, dengan kekuatan yang luar biasa, menghantam bayangan hitam raksasa dengan keras. Ledakan. Ledakan dahsyat bergema di langit, dan udara dalam jarak 1000 kaki meledak, dan bahkan ruang menjadi hancur. Fluktuasi energi yang hebat menyebar dengan liar, dan badai yang merusak menyapu seolah-olah tidak terkendali. Cahaya ungu dan cahaya hitam muncul dalam warna yang mengejutkan dan mempesona. Semua orang melihat fluktuasi mengejutkan yang disebabkan oleh tabrakan antara keduanya, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Bahkan Master Puncak Seni Bela Diri Bintang 5 biasa pasti akan hancur berkeping-keping. Bang! Menghadapi pedang dewa petir milik Mu Feng, bayangan hitam raksasa itu tidak menelannya dalam satu gigitan. Bayangan hitam raksasa itu meledak, dan cahaya hitam melesat kembali, berubah menjadi tombak hitam yang berat, dan jatuh ke tangan Wu Hui lagi. Puff! Wu Hui memegang Yuxing Heavenly Halberd di tangannya, tetapi sosoknya terasa seperti telah dipukul dengan keras. Dia terbang mundur, wajahnya menjadi pucat, dan seteguk darah muncrat. Kekuatan mengerikan itu mengguncangnya ratusan kaki jauhnya. Baru saja berhenti. Setelah sosoknya stabil, Wu Hui melihat ke bawah dan melihat Yuxing Heavenly Halberd telah hilang cahayanya, auranya lemah, dan dia jelas menderita banyak kerusakan. Mu Feng memandang Wu Hui, tanpa sedikit pun rasa bangga di wajahnya, dan berkata dengan suara tenang, "Kamu kalah. Kamu kalah." Sebelum Mu Feng bisa menyelesaikan kata-katanya, Wu Hui memuntahkan seteguk darah lagi, wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dikalahkan sepenuhnya, dan dia tidak bisa menahan perasaan rasa takut terhadap Mu Feng di dalam hatinya. Mu Feng ini benar-benar terlalu kuat, begitu kuat hingga membuat orang merasa putus asa. Mu Feng tidak mengambil tindakan lebih jauh. Meskipun Wu Hui di depannya, mungkin karena Feng Shen membencinya di dalam hatinya dan ingin membasminya, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak melakukan apapun yang membahayakan alam, dan Mu Feng bukanlah orang yang suka membasmi. Mereka semua harus dibasmi. Kamu tidak akan membasmiku. Wu Hui awalnya berpikir bahwa Mu Feng akan memanfaatkan situasi ini untuk membasminya, tetapi ketika dia melihat bahwa Mu Feng tidak berniat mengambil tindakan, ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. "Kenapa aku harus membasmimu?" kata Mu Feng dengan tenang. Wu Hui mengangguk sambil berpikir, lalu dengan lembut menangkupkan tinjunya ke arah Mu Feng dan keluar dari panggung kompetisi, sementara Mu Feng juga naik ke lantai 3 panggung kompetisi. Saat ini, kompetisi putaran kedua akan segera berakhir. Mu Feng melirik ringan dan menemukan bahwa Meng Tianyu, Yun Wenhao, Pei Yuanshan dan lainnya sudah berada di tahap kompetisi tingkat ketiga, sementara Xiao Kuang, Mu Hanxing dan lainnya juga telah berhasil maju.
Setelah 2 putaran eliminasi, para murid sekte yang telah maju ke 32 teratas sudah menjadi jenius di antara para jenius dan elit di antara para elit, dan pertempuran berikutnya akan lebih menarik perhatian. Mu Feng melihat ke arah seberang panggung kompetisi. Di sisi lain panggung kompetisi, sesosok tubuh kurus berdiri. Sosok kurus itu berdiri dengan tangan di belakang punggung. Aura yang tajam dan mendominasi terpancar, dan ada bau samar darah memenuhi udara. Mo Xiu, kebetulan sekali. Kita bertemu lagi. Mo Xiu melirik Mu Feng dan berkata dengan ringan. Mu Feng tersenyum tipis. Dia dan Mo Xiu telah bertarung sebelum rerun Dewa Istana Tiga Raja dibuka. Pada saat itu, kekuatan Mo Xiu jauh lebih tinggi dari miliknya, tapi sekarang, Mu Feng yakin 90% akan mengalahkan lawannya. Untuk Mo Xiu, Mu Feng bertekad untuk membasminya, bukan hanya karena dia telah membantu Yun Wenhao mengepung dan membasmi Xiao Kuang. Terlebih lagi karena Mu Feng merasakan bahaya darinya. Mo Xiu ini berbeda dengan Wu Hui, dia seperti ular berbisa. Mungkin suatu hari nanti ia akan tiba-tiba menggigit Anda. Mu Feng juga mengetahui beberapa hal tentang keluarga Mo dari mulut orang lain. Sebagai salah satu dari 3 klan utama di Xihuangzu, kekuatan dan warisan keluarga Mo tidak diragukan lagi. Namun, keluarga Mo memiliki metode yang sangat kejam dalam membina murid. Kaum Mohis selalu percaya bahwa seleksi alam adalah yang terkuat yang akan bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam keluarga Mohis, para murid didorong untuk bersaing dan bertarung satu sama lain, dan inilah alasan keluarga Mohis. Mereka suka menyendiri dan memiliki perasaan acuh tak acuh terhadap satu sama lain. Namun justru karena ini, orang-orang kuat dari keluarga Mohis muncul satu demi satu, berdiri tegak di Xihuangzu tanpa terjatuh. Mu Feng juga tahu bahwa meskipun Mo Hong dan Mo Xiu sama-sama berasal dari keluarga Mo, mereka tidak cocok satu sama lain. Sama seperti Gao Ye dan Gao Peng, mereka mencapai titik di mana mereka tidak akan pernah berhenti berjuang sampai mati. Melihat Mu Feng, Mo Xiu sedikit mengernyit, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Saat dia berada di rerun Dewa Istana Tiga Raja, Mu Feng memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Mu Feng juga sangat berhati-hati. Kultivator Mo di depannya jelas jauh lebih kuat dari Wu Hui dan tidak boleh diremehkan. Bagaimanapun, Wu Hui hanya meningkatkan tingkat kultivasinya seperti orang kaya baru karena petualangan di harta rahasia Martial Sein, sedangkan Mo Xiu adalah murid jenius yang dibudidayakan dengan mengandalkan warisan keluarganya. Keduanya menemui jalan buntu untuk beberapa saat, dan Mo Xiu akhirnya tidak tahan lagi dan memimpin untuk mengambil tindakan. Energi dalam yang kuat menyapu tubuhnya seperti air pasang, dan bahkan ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi. Tahap akhir Wuzong Bintang 5. Tangan kanan Mo Xiu sedikit ditekuk, dan dengan jentikan ujung jarinya, beberapa hembusan angin tajam keluar, dan dalam sekejap melesat ke arah An Vital Mu Feng. Setiap angin kencang cukup untuk membasmi Master Seni Bela Diri Bintang 5 biasa. Melihat beberapa hembusan angin kencang, Mu Feng mengambil langkah maju, dan mengaktifkan tubuh Blood Surat tingkat ketiga secara ekstrim. Darah cerah memenuhi udara, dan dia langsung meninju, bersama dengan beberapa hembusan angin kencang, bertabrakan bersama. Titik. Bang bang bang. Angin kencang itu langsung terhempas oleh pukulan Mu Feng. Memanggil. Setelah meniupkan riak angin kencang, Mu Feng tidak ragu-ragu sama sekali, dia menginjak tanah dengan kakinya dan sudah mendekati Mo Xiu. Wajah Mo Xiu menunjukkan sedikit rasa dingin dan dingin. Dia mengepalkan telapak tangannya, dan kemudian energi dalam yang agung terkondensasi di tinjunya dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah berubah menjadi meteor, dengan kekuatan yang dahsyat dan tak tertandingi ini meledak menuju Mu Feng, yang bergegas ke arahnya. Tinju Mo Shen. Menghadapi pukulan mengejutkan Mo Xiu, Mu Feng tidak menunjukkan rasa takut atau gentar. Darah cerah berkumpul dengan deras di tangan kanan Mu Feng, dan kekuatan ganas mengalir seperti banjir yang menghancurkan tanggul. Bang! Suara tumpul tiba-tiba bergema di atas panggung kompetisi, dan gelombang angin kencang menyapu, mengoyak udara di atas panggung kompetisi. Dua sosok juga melesat keluar dari tengah riak angin kencang, dan masing-masing mundur lebih dari 100 kaki sebelum berhenti. Senyuman muncul di wajah Mu Feng, dia telah bertarung melawan Mo Xiu di rerun Dewa Istana Tiga Raja Keuntungan. Wajah Mo Xiu menjadi sangat jelek. Begitu tuannya bergerak, dia akan tahu jika ada. Pertarungan antara keduanya barusan membuat Mo Xiu mengerti bahwa Mu Feng di depannya tidak kalah kuatnya dengan dia. Hari itu di Istana Tiga Raja, ketika dia telah mencapai seni bela diri bintang 4, Mu Feng baru saja mencapai seni bela diri bintang 2 seni bela diri bintang 5. Meskipun tingkat budidayanya masih lebih tinggi dari lawannya, tetapi kesenjangan dalam tingkat budidaya ini menjadi agak tidak signifikan di bawah berbagai metode Mu Feng. Panggilan. Mo Xiu menarik napas dalam-dalam, matanya tiba-tiba menjadi gelap, lalu dia mengepalkan telapak tangannya, dan kekuatan misterius menyapu tubuhnya seperti gelombang yang bergelombang. Sosoknya merobek udara, melintas di depan Mu Feng lagi,
dan kemudian meninju menuju Mu Feng meledak. Angin tinju yang kencang langsung menghempaskan udara di sekitarnya. Bahkan ruang itu terguncang dengan retakan di ruang itu. Pemaksaan yang sangat mencengangkan juga datang ke arah Mu Feng. Kekuatan tinju Mo Shen sangat menakutkan. Bang 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 bang. Kekuatan dahsyat keluar dari tinju Mo Xiu, dan suara keras angin bertiup kencang. Bahkan ruang di sekitarnya terkoyak oleh kekuatan tinju yang menakutkan. Tinju Mo Shen, sebuah seni bela diri yang kuat dan ajaib, dapat menunjukkan kekuatan yang besar hanya dengan satu pukulan. Pukulan ini saja dapat membuktikan bahwa Mo Xiu di depannya lebih baik dari Wu Hui sekarang. Melihat tinju yang membesar dengan cepat di matanya, Mu Feng tidak berani ceroboh sama sekali. Tubuh darah sura diaktifkan secara ekstrim, dan cahaya darah terang memenuhi udara dan berubah menjadi perisai darah lebih dari 10 kaki di depannya. Ledakan, Mo Xiu meninju keras perisai darah itu. Kekuatan kekerasan itu meledak dan menghancurkan perisai darah kental Mu Feng, dan kemudian menghantam dada Mu Feng dengan keras. Namun saat tinju Mo Xiu hendak mengenai dada Mu Feng, sebuah telapak tangan berdarah tiba-tiba terulur dan mencengkeram erat tinju Mo Xiu, membuat Mo Xiu sulit untuk membuat kemajuan lebih jauh. Merasakan telapak tangan Mu Feng, seperti cakar besi, menggenggam erat tinjunya, mata Mo Xiu menjadi dingin, kekuatan yang kuat berkumpul di tengah tinjunya, lalu tiba-tiba meledak, mengguncang telapak tangan Mu Feng. Telapak tangan Mu Feng terguncang, tapi dia tidak ragu sama sekali. Alih-alih mundur, dia malah bergerak maju, mendekati Mo Xiu. Sepasang telapak tangan yang berlumuran darah cerah sudah dipenuhi angin kencang, menembus udara, dan langsung menyerang poin penting Mo Xiu. Mendengus. Melihat Mu Feng beralih dari bertahan ke menyerang, Mo Xiu mendengus dan mengambil satu langkah ke depan. 10 jari itu seperti tombak, berubah menjadi bayangan jari yang tajam. Dia sebenarnya berhadapan dengan Mu Feng. Bang 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 bang. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan pelan di udara. Terus-menerus, energi dahsyat melesat ke segala arah, seolah tak terkendali, membuat semua orang di sekitar mereka merasakan jantung berdebar-debar. Jika seorang master seni bela diri bintang 5 biasa terkena ledakan energi, dia mungkin akan mengalami lubang berdarah di tubuhnya langsung. Saya tidak pernah berpikir bahwa kultivator Mo ini akan mampu bersaing dengan saudara muda Mu tanpa tertinggal dalam kompetisi kekuatan. Di kursi batu, Qin Sun dan yang lainnya menyaksikan pertarungan sengit di panggung kompetisi dengan wajah serius dan berkata, mereka semua tahu bahwa sebagian besar kelebihan Mu Feng terletak pada kekuatan fisiknya, namun mereka tidak menyangka bahwa Mo Xiu benar-benar bisa bersaing dalam kekuatan semacam ini dan tidak kalah dengan Mu Feng. Hal ini sangat lemah. Tinju Mo Shen dari keluarga Mo benar-benar luar biasa. Su Wei di samping juga menghela nafas. Ledakan. Kedua tinju itu merobek udara dengan kekuatan yang hebat. Mereka berguncang dengan keras, dan suara tumpul yang mencengangkan tiba-tiba terdengar. Riak angin kencang. Bentuknya langsung seperti cincin, menyapu ke segala arah. Udara diledakkan oleh dua sosok. Masing-masing terlempar sejauh lebih dari 10 kaki. Pertarungan antara keduanya berlangsung sengit, keduanya berusaha mengambil nyawa satu sama lain. Tingkat keganasannya membuat semua orang di sekitar mereka merasa sedikit ketakutan dan kelopak mata mereka bergerak-gerak. Ada rasa kesungguhan di mata Mu Feng. Dalam kompetisi kekuatan sebelumnya, keduanya hampir berimbang. Mu Feng bangga dengan tubuhnya yang kuat, tetapi ketika berhadapan dengan Mo Xiu sama sekali tidak lebih lemah darinya, yang membuatnya terkejut. Dan Mo Xiu juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Saat dia menggunakan tinju Mo Shen, dia juga memiliki persyaratan kekuatan fisik yang tinggi. Meskipun Mo Xiu tidak dengan sengaja berlatih seni bela diri apapun, kekuatan fisiknya selalu bagus. Selain itu, Mo Xiu karena kekuatan tinju ilahi, banyak pejuang pemurnian tubuh telah dikalahkan olehnya selama bertahun-tahun. Namun, Mu Feng di depannya berbeda dari prajurit pemurni tubuh yang dikalahkan olehnya sebelumnya. Kekuatan fisiknya bisa dikatakan menakutkan, dan dia bisa disebut monster humanoid. Mo Xiu melihat sosok kurus di seberangnya, wajahnya perlahan berubah, dan kemudian setelah menghembuskan napas pelan, tangannya tiba-tiba membentuk segel, dan saat telapak tangannya berubah, gelombang dahsyat keluar dari tubuhnya tanpa syarat. Saat ini, pertarungan antara Mu Feng dan Mo Xiu tidak diragukan lagi menjadi bagian yang paling banyak ditonton di ronde ketiga. Merasakan gejolak yang hebat ini, mata semua orang menunjukkan ekspresi keheranan. Meng Tianyu, Yun Wenhao, Jiang Xifeng, Pei Yuanshan dan lainnya yang sudah berdiri di tahap kompetisi tingkat keempat sedang melihat ke arah Mu Feng dan Mo Xiu, dengan cahaya aneh berkedip di mata mereka. Ini adalah dominasi kejam dunia dalam tinju Mo Shen, tapi ini adalah salah satu jurus serangan paling kuat di antara semua jurus tinju Mo Shen. Mu Feng, itu tergantung apakah kamu bisa menangkapnya atau tidak. Mo Hong bergumam, ada juga tatapan serius di matanya. Meskipun dia dan Mo Xiu sangat dekat satu sama lain,
Mo Hong masih cukup waspada terhadap Mo Xiu, bahkan dia tidak berani meremehkan kekuatannya. Mu Feng juga merasakan fluktuasi hebat yang datang dari tubuh Mo Xiu, dan ekspresi serius melintas di wajahnya. Saat Mo Xiu membentuk segel, aura wuxia yang gelap keluar dari tubuh Mo Xiu, dan aura ganas yang samar memenuhi udara. Di bawah tatapan semua orang, aura wuxia yang memenuhi langit menutupi seluruh langit di atas panggung kompetisi, dan wajah Mu Feng menjadi semakin serius. Dari aura wuxia, dia juga merasakan sedikit bahaya. Namun, Mu Feng tidak menunjukkan rasa takut. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalami banyak krisis hidup dan mati. Semakin kuat lawannya, semakin mampu dia merangsang semangat juangnya, yang pada gilirannya memungkinkan dia untuk meledak dengan kekuatan yang lebih kuat. Di atas langit, Mo Xiu berdiri di langit, matanya dingin dan tegas. Pada saat berikutnya, teknik segelnya tiba-tiba mengembun, dan kemudian dia meninju dengan keras. Energi wuxia terus mengembun di tinjunya, dan samar-samar, masih ada rune aneh yang berkedip satu demi satu, memancarkan fluktuasi yang membuat jantung berdebar-debar. Ledakan, Mo Xiu meledak dengan pukulan, dan energi wuxia berkumpul dengan gila-gilaan, langsung berubah menjadi bayangan tinju hitam besar, dan kemudian bayangan tinju hitam setinggi 1000 kaki, seperti gunung, membawa fluktuasi menakutkan yang mematikan kulit kepala. Pada saat ini, banyak orang menahan napas dan melihat Mu Feng di panggung kompetisi. Mereka semua bisa merasakan bahwa pukulan Mo Xiu begitu kuat sehingga bahkan Yun Wenhao, Meng Tianyu, dan lainnya harus berusaha sekuat tenaga. Bayangan tinju hitam legam jatuh dari langit, seolah bisa menembus langit dan bumi, dan menyebar dengan kekuatan yang dahsyat dan mendominasi. Menghadapi serangan semacam ini, semua orang ingin tahu, bagaimana Mu Feng bisa melawan. Di bawah tatapan banyak mata, mata gelap Mu Feng setenang air, melihat bayangan gelap kepalan tangan yang dengan cepat membesar di pupilnya. Telapak tangannya juga tiba-tiba membentuk segel, dan tiba-tiba, suara guntur tiba-tiba datang tubuh. Terbuka, bergema di seluruh langit. Ledakan, di atas kepala Mu Feng, awan gelap yang sangat besar berkumpul, dan guntur yang menggelegar bergema di antara langit dan bumi, memekakkan telinga, seolah-olah langit dan bumi sedikit bergetar. Awan gelap bergulung, dan cahaya guntur yang terang bersinar dari waktu ke waktu. Sosok Mu Feng berdiri di langit, berdiri di bawah awan gelap di langit. Cahaya guntur ungu memenuhi permukaan tubuhnya, seolah-olah dewa petir telah datang dunia. Senapan petir ungu penghancur dunia. Wajah Yun Wenhao sedikit berubah ketika dia melihat teknik segel yang dilakukan oleh Mu Feng. Dia telah menyadari bahwa seni bela diri yang dilakukan oleh Mu Feng adalah tombak guntur ungu penghancur dunia yang dia gunakan dalam pertarungan sebelumnya telapak tangan kematian api emasnya sendiri. Bum bum bum. Saat segel di tangan Mu Feng berubah, awan gelap di langit bergulung dengan keras, dan guntur ungu tebal menyerbu, dan kemudian mengembun di belakang Mu Feng. Guntur ungu juga muncul dari tubuh Mu Feng. Guntur berkumpul, guntur dan kilat terjerat, dan guntur ungu cerah menyambar. Momentumnya cukup mencengangkan. Di bawah pantulan guntur ungu di langit, Mu Feng tiba-tiba menggenggam tangannya, dan guntur di belakangnya berubah menjadi senjata guntur ungu berukuran lebih dari 1000 kaki. Di atas senjata petir, busur petir ungu menari, gelombang fluktuasi energi yang menakjubkan menyapu dengan ganas, dan bahkan ruang di sekitarnya mulai runtuh. Fluktuasi yang hebat, semua orang di sekitar mereka memiliki ekspresi serius, dan fluktuasi energi yang dipancarkan oleh senjata petir ungu setinggi 1000 kaki jauh lebih kuat daripada saat mereka bertarung melawan Yun Wenhao. Anak ini tidak bisa ditahan. Merasakan fluktuasi yang dipancarkan oleh senjata petir ungu setinggi 1000 kaki, wajah Yun Wenhao menjadi suram. Kecepatan pertumbuhan Mu Feng mengejutkannya. Jika itu terjadi di masa lalu, Mu Feng ini akan menjadi seperti ini. Dia bahkan tidak menganggapnya enteng, tapi sekarang, Mu Feng telah membuatnya sangat takut. Pistol guntur ungu setinggi 1000 kaki mengembun menjadi bentuk, dan guntur ungu cerah bersinar dengan ganas di permukaannya, dan gelombang fluktuasi energi yang menakjubkan terus menyapu. Melihat bayangan tinju gelap yang membesar dengan cepat di matanya, senyuman dingin muncul di wajah Mu Feng dan dia mengulurkan telapak tangannya. Lalu dia tiba-tiba menggenggamnya, dan semua orang melihat senjata petir ungu sepanjang 1000 kaki di belakangnya ditembakkan. Ledakan, pistol petir ungu sepanjang 1000 kaki ditembakkan, guntur menyebar, dan suaranya sangat menakutkan. Bahkan seluruh dunia tampak terguncang dengan hebat saat ini. Memanggil, senjata petir ungu Qianzhang sangat cepat, dalam sekejap. Itu untuk menembus kehampaan, dan kemudian, di bawah tatapan banyak mata yang ketakutan, menghadapi bayangan tinju hitam pekat secara langsung. Hancurkan untukku. Mo Xiu secara alami telah melihat kekuatan tombak guntur ungu penghancur dunia, dan energi dalam di tubuhnya didorong hingga ekstrim. Bayangan tinju hitam pekat yang dipenuhi energi wuxia menghantam tombak petir ungu sepanjang 1000 kaki dengan keras.
Dua serangan mengejutkan itu seperti dua meteor yang jatuh. Merobek langit, lalu menghancurkan langit dan bumi dengan momentum. Berbenturan bersama. Ledakan. Pada saat itu, seluruh dunia, seolah-olah mereka tenggelam dalam keheningan, namun keheningan ini segera dipecahkan oleh suara keras yang mengejutkan. Riak angin kencang yang terlihat dengan mata terbuka seperti gelombang pasang yang terus-menerus, menyapu lapis demi lapis, menyebabkan ruang di platform kompetisi meledak lapis demi lapis, dan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul. Fluktuasi energi yang hebat menyebabkan semua orang di sekitar berkeringat dingin. Jika bukan karena perlindungan di sekitar tahap kompetisi, saya khawatir para murid sekte yang mengawasi akan menderita. Platform kompetisi terbuat dari bahan khusus. Bahkan Master Seni Bela Diri Bintang 7 biasa tidak dapat menghancurkannya. Namun, di bawah pengaruh gelombang energi ini, banyak tanda mikro muncul di dasar platform kompetisi yang disebabkan oleh kedua orang itu. Mu Feng dan Mo Xiu juga tidak berani gegabah dan mundur dengan cepat, tidak ingin terpengaruh oleh fluktuasi energi yang begitu dahsyat. Fluktuasi energi yang hebat berkecamuk dengan liar di panggung kompetisi, dan mata semua orang tertuju pada senjata petir ungu sepanjang 1000 kaki dan bayangan tinju hitam pekat di udara. Dua serangan seni bela diri berubah menjadi jalan buntu. Retakan. Namun, kebuntuan ini tidak berlangsung lama. Sedikit suara berderak datang dari bayangan tinju yang gelap, dan retakan yang tak terlihat muncul di permukaan bayangan tinju. Meski hanya sedikit retakan, itu membuat ekspresi Mo Xiu berubah drastis. Retak, klik, klik. Saat retakan kecil itu muncul, semakin banyak retakan muncul di permukaan bayangan kepalan tangan, dan kemudian menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, permukaan bayangan tinju gelap sudah tertutup retakan. Wow, ada keributan yang mengerikan di sekitar, dan bahkan mata Mo Hong menunjukkan sedikit ketidakpercayaan dan ketidakpercayaan. Sebagai seorang praktisi tinju Mo Shen, Mo Hong secara alami mengetahui kekuatan dunia liar. Ditambah dengan kekuatan Mo Xiu, sulit bagi Master Seni Bela Diri Bintang 6 untuk menolaknya hanya bisa bertahan sebentar. Mo Hong menatap Mu Feng lagi, matanya menjadi lebih serius. Bang! Permukaan bayangan tinju gelap itu tertutup retakan, dan akhirnya tak tertahankan dan akhirnya meledak. Puff! Mo Xiu, yang secara mental terhubung dengan bayangan tinju gelap, juga terpengaruh. Seteguk darah muncrat, dan auranya langsung menjadi lesu. Memanggil, setelah senjata petir ungu setinggi 1000 kaki meledakkan bayangan tinju gelap, meskipun kekuatannya sangat melemah, senjata itu masih meledak langsung ke arah Mo Xiu dengan kekuatan yang luar biasa. Kelihatannya, Mu Feng ingin mengambil kesempatan ini untuk membasmi Mo Xiu. Ekspresi Mo Xiu berubah drastis, dia tidak menyangka Mu Feng akan menyerang dengan begitu tegas. Dia jelas ingin membasminya. Meskipun pukulan ini jauh lebih rendah dari yang barusan, pada akhirnya pukulan ini mampu memblokir tombak guntur ungu Qiansang. Tapi sebelum Mo Xiu bisa bernapas lega, sosok Mu Feng, seperti hantu, sudah tiba di hadapannya. Dia menatap Mo Xiu dengan mata dingin, mengayunkan tinjunya yang berdarah, dan menyerang dengan kekuatan menderu memukul dada Mo Xiu dengan keras. Karena tergesa-gesa, Mo Xiu tidak punya pilihan selain mengangkat tangan dan menutupi dadanya. Retakan. Namun, Mo Xiu, yang terluka parah, bukan tandingan Mu Feng. Yang terdengar hanya suara retakan tulang, dan semua orang melihat sosok Mo Xiu jatuh seperti layang-layang yang talinya putus, darah muncrat dari mulutnya. Ledakan. Mo Xiu mendarat di platform kompetisi. Kekuatan yang kuat menyebabkan platform kompetisi berguncang secara tiba-tiba, dan bahkan tanah yang kokoh pun terkena penyok. Namun, yang membuat mata semua orang sedikit menyusut adalah sosok Mu Feng tidak berhenti, tetapi bergerak menuju Mo Xiu dengan kecepatan lebih cepat. Melihat Mu Feng, yang pupil matanya membesar dengan cepat, Mo Xiu, yang sudah hancur berkeping-keping, tiba-tiba tersadar dan sangat terkejut hingga dia berteriak dengan suara mendesis, "Kamu berani membasmiku? Kamu berani membasmiku?" Mo Xiu, yang terluka parah, melihat kecepatan Mu Feng tidak melambat dan masih melesat ke arahnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berteriak dengan tegas, "Nak, jika kamu membasmiku, aku, keluarga Mo, akan membiarkanmu mati tanpa penguburan." Sekarang dia terluka parah dan lengannya patah, jika Mu Feng benar-benar ingin membasminya, dia mungkin harus mempertaruhkan nyawanya di sini hari ini. Namun, saat menghadapi teriakan keras Mo Xiu, Mu Feng sepertinya menutup telinga. Mata gelapnya bersinar dengan warna dingin tangannya, berlumuran darah cerah, dan membawa fluktuasi energi yang sangat dalam yang menakjubkan, menepis topi roh surgawi Mo Xiu dengan marah. Melihat tatapan itu, Mu Feng tidak menahan diri sama sekali, seolah dia benar-benar ingin membasmi Mo Xiu di sini. Menghadapi Mu Feng, yang memancarkan niat membasmi yang dingin, ekspresi ketakutan akhirnya muncul di wajah Mo Xiu. Kekejaman dan ketegasan Mu Feng sepertinya tidak kalah dengan miliknya.
Apa yang Mo Xiu tidak ketahui adalah bahwa ancamannya tidak berpengaruh sama sekali pada Mu Feng. Kembali ke lembah kuil darah, dia telah menaklukkan Sekte Kuil Darah, Sekte Disa, Sekte Setan Besar, Paviliun Guntur Pembakaran, dan Sekte Loes. Tuan muda sekte tersebut membasmi mereka semua tanpa mengubah wajah atau detak jantungnya. Ancaman seperti ini sangat konyol bagi Mu Feng. Jika dia tidak membasmi Mo Xiu karena keluarga Mo, apakah dia akan dimaafkan oleh keluarga Mo? Jawabannya jelas tidak, karena membasmi juga merupakan pelanggaran, dan tidak membasmi juga merupakan pelanggaran, akan lebih baik membasmi, yang tampaknya lebih sederhana. Pembasmian Mo Xiu bukan karena Mu Feng kejam, dari apa yang dikatakan Mei Zhenyu dan Mo Hong. Mu Feng tahu bahwa Mo Xiu ini sama dengan Deng Xiu. Dia adalah penjahat yang membasmi tanpa berkedip, dan orang tak bersalah mati di tangannya. Tidak tahu berapa banyak. Meskipun Mu Feng tidak bisa mengaku sebagai orang benar, dia tidak akan memiliki sedikit pun keraguan atau beban psikologis untuk membasmi orang yang berlumuran darah tak bersalah dan memiliki kebencian hidup dan mati terhadapnya. Tidak mudah membasmiku. Melihat Mu Feng membasminya tanpa ragu-ragu, Mo Xiu berkata dengan ekspresi galak. Bagaimanapun, Mo Xiu bukan hanya orang biasa, tetapi seorang master seni bela diri bintang 5 tahap akhir yang sejati. Dia menghadapi serangan Mu Feng dengan niat membasmi. Segera singkirkan rasa panik itu. Mo Xiu meraung dengan marah, ekspresi terdistorsi muncul di wajahnya, dan retakan berdarah muncul di lengannya yang patah. Dari retakan tersebut, fluktuasi energi hitam yang sangat hebat terpancar. Melihat pemandangan ini, kelopak mata semua orang di sekitarnya dan Mu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia sebenarnya memilih untuk meledakkan tangannya. Bang-bang, kedua lengan Mo Xiu meledak, dan segera, dua angin hitam yang menakutkan melesat ke arah Mu Feng. Bahkan ruangnya menjadi terdistorsi saat ini. Jika dia menghindar, itu jelas sudah terlambat. Namun, Mu Feng tidak berniat menghindar dan melambaikan tangannya. Cahaya abu-abu bersinar di telapak tangannya, dan perisai kuno abu-abu muncul. Perisai kuno berwarna abu-abu gelap. Ada garis kuno di atasnya, memancarkan aura yang kuat, dan di tengah perisai kuno, ada pola kura-kura hitam. Begitu perisai kuno ini muncul, kekuatan pertahanan yang sangat kuat menyebar, dan bahkan ruang menjadi terdistorsi. Ledakan, perisai kuno abu-abu gelap muncul dari telapak tangan Mu Feng, dan kemudian membengkak dalam badai. Dalam sekejap, itu berubah menjadi perisai berukuran 100 kaki, menghalangi tubuh Mu Feng sebuah perisai. Itu adalah perisai cahaya yang melindungi Mu Feng. Bang-bang, dua angin hitam yang dahsyat menghantam perisai kuno dengan keras, dan pada saat terjadi benturan, dua suara tumpul terdengar. Perisai kuno abu-abu terguncang dan terbang mundur, tetapi dua angin kencang dengan energi yang sangat besar dari lengan Mo Xiu yang meledak sendiri juga terhalang. Dengan lambaian tangannya, Mu Feng mengembalikan perisai kuno abu-abu ke dalam batu void, dan tubuhnya muncul lagi. Di saat berikutnya, dia berada di depan Mo Xiu, dan meninju keras Mo Xiu, yang belum pulih. Perbaiki dada. Bagaimana mungkin? Mo Xiu awalnya berpikir bahwa penghancuran diri pada lengannya akan cukup untuk menyebabkan cedera serius pada Mu Feng. Tanpa diduga, Mu Feng benar-benar menggunakan perisai kuno berwarna abu-abu untuk memblokir penghancuran dirinya sendiri, dengan keterkejutan di matanya. Ketika Mo Xiu sadar, dia menemukan bahwa tinju Mu Feng menghantam dadanya dengan kekuatan yang dahsyat dan menakutkan. Bang! Tubuh Mo Xiu terlempar oleh pukulan Mu Feng. Saat kabut darah memenuhi udara, cahaya tak terlihat melintas dan kemudian dengan cepat menghilang. Sinar cahaya itu adalah jiwa Mo Xiu. Jelas, dia ingin mengandalkan jiwanya untuk melarikan diri. Tapi Mu Feng tidak mau memberi Mo Xiu kesempatan ini. Dengan gerakan tubuhnya, dia melakukan langkah King Su Feng. Dia sudah sampai di tempat di mana jiwa Mo Xiu melarikan diri ke kosongan. Ah! Hanya teriakan yang terdengar, dan semua orang melihat bahwa Mu Feng sudah memegang bola cahaya di telapak tangannya, dan bola cahaya ini tidak lain adalah Mo Xiu Yuan Shen yang ingin melarikan diri. Apakah kamu benar-benar akan membasmi mereka semua? Selama kamu membiarkanku pergi, aku bisa mengabaikannya dan menghapus semua dendam. Mo Xiu Yuan Shen pertama-tama terlihat marah, dan kemudian dengan lembut meminta belas kasihan. Mungkin kamu belum mengetahui situasinya, tapi itu tidak masalah. Turun dan temani Mei Zhenyu. Mu Feng tersenyum sedikit, tapi kata-katanya dipenuhi dengan niat membasmi yang dingin. Mu Feng, meskipun aku adalah hantu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kamu akan diburu tanpa henti oleh keluargamu. Nasibmu akan 100 kali lebih menyedihkan daripada nasibku. Merasakan niat membasmi Mu Feng, Mo Xiu juga menjadi putus asa, menatap Mu Feng dengan ekspresi galak dan mengumpat dengan kejam. Namun, Mu Feng tetap bergeming, senyuman di wajahnya tiba-tiba membeku. Ekspresinya berubah dingin, dan dia tiba-tiba mengepalkan telapak tangannya. Dengan jeritan yang membuat jantung berdebar-debar, semua orang melihat bahwa jiwa Mo Xiu benar-benar hancur.
Semua orang di sekitar sangat terkejut ketika mereka melihat sosok kurus yang berdiri di langit. Final kompetisi 100 sekte telah berlangsung sejauh ini, dan Mo Xiu adalah murid sekte pertama yang terbasmi. Tidak ada yang menyangka bahwa Mu Feng akan begitu tegas dan kejam, dan mereka cukup terkejut untuk sesaat. Wu Hui di samping akhirnya mengerti bahwa bukan karena Mu Feng tidak berani membasminya, tapi dia benar-benar berencana untuk melepaskannya. Jika dia benar-benar membuatnya marah lagi, dia pasti akan berakhir seperti Mo Xiu. Di atas langit, ruang terdistorsi, dan sosok Mu Feng berangsur-angsur menghilang, dan kemudian muncul di lantai 4 panggung kompetisi. Setelah mengalahkan Wu Hui dan Zhan Moxiu, momentum Mu Feng meningkat pesat. Ini juga membuat semua murid sekte tahu bahwa pemuda kurus ini juga akan menjadi pesaing kuat untuk kejuaraan kompetisi 100 sekte ini. Dengan Mu Feng membasmi Mo Xiu, putaran ketiga kompetisi juga berakhir. 127 murid sekte yang berpartisipasi di final tersingkir setelah 3 putaran, dan sekarang hanya tersisa 16. Di antara 16 orang ini, 7 sekte super dan 3 klan besar menduduki 10 kursi, meskipun banyak murid dari 7 sekte super dan 3 klan besar bertemu sebelumnya tahun ini. Berdasarkan keadaan tahun-tahun sebelumnya, di antara 16 besar, murid dari 7 sekte super dan 3 klan besar biasanya menempati 12 kursi. Tahun ini, jumlah kursi yang ditempati 16 besar masih relatif kecil. Tapi yang paling menarik perhatian tahun ini adalah sekte yang kurang dikenal, Sekte Bulan Darah. Sungguh sulit dipercaya bahwa sekte kecil yang tidak dikenal ini memiliki murid-muridnya yang menduduki 3 kursi di antara 16 teratas. Namun, ketika sekte-sekte besar mendiskusikan siapa Sekte Bulan Darah, hampir tidak ada yang pernah mendengar tentang sekte ini, apalagi mengetahui detailnya dari sekte ini. Kini, hanya tersisa 8 tahapan kompetisi di lantai 4, dan dengan munculnya 16 besar, perbandingan 8 pertandingan di babak keempat berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Meng Tianyu dan Mu Hanxing dari Piao Siyuan dan Pei Yuanshan dari Sekte Bulan Darah bertemu terlebih dahulu dengan murid Sekte Bulan Darah lainnya. Liu dari Istana Sengyang berhadapan dengan Bai Qing dari Sekte Teratai Putih, dan Xiao Kuang dari Tian Wuzong bertemu dengan murid keluarga Zheng Chao, Yun Wenhao, Mo Hong dan Jiang Xifeng bertemu dengan 3 murid sekte lainnya, dan lawan Mu Feng adalah keluarga Sen Yishi. Logikanya, kompetisi putaran keempat seharusnya lebih seru, namun hasilnya terbilang di luar dugaan. Itu berakhir dengan sangat cepat, sangat cepat. 2 kompetisi pertama yang berakhir adalah perang saudara antara Piao Siyuan dan Sekte Bulan Darah. Mu Hanxing dan murid lain dari Sekte Bulan Darah menyerah begitu saja dalam kompetisi, menyebabkan Meng Tianyu dan Pei Yuanshan langsung memasuki babak kelima. Kemudian Yun Wenhao, Jiang Xifeng dan Mo Hong jauh lebih kuat dari lawan mereka, jadi lawan mereka adalah 3 murid sekte lainnya. Dia hanya menolak sesaat, tapi segera menyerah. Adapun Liu dari Istana Sengyang, Bai Qing dari Sekte Teratai Putih, Xiao Kuang dari Sekte Tianwu, dan Zheng Chao dari keluarga Zheng. Hubungan pribadi kedua pihak tidaklah dangkal, jadi mereka hanya berpura-pura bertarung. Bai Qing dan Zheng Chao, yang sedikit kurang kuat, berinisiatif untuk mengaku kalah. Tiba-tiba, 7 dari 8 kompetisi telah berakhir. Meng Tianyu, Jiang Xifeng, Pei Yuanshan, Yun Wenhao, Liu, Mo Hong dan Xiao Kuang berhasil tiba di panggung kompetisi di lantai 5, dan mata semua orang tertuju pada mereka kompetisi terakhir babak keempat, di mana Mu Feng berhadapan dengan Sen Yishi. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Mu Feng dan Sen Yishi saling berhadapan dengan tenang dan tidak segera mengambil tindakan. Mereka hanya saling berpandangan dengan senyum tipis di wajah mereka. Sejujurnya, kesan Mu Feng terhadap Sen Yishi lumayan, meski Sen Yishi adalah sekutu Yun Wenhao. Orang ini berhati-hati dan berpikiran jernih, serta dapat dengan tenang mengenali situasi saat ini dan membuat pilihan terbaik untuk dirinya sendiri. Karakter seperti ini jelas bukan sesuatu yang ada di pool, jika tidak diperlukan. Cobalah untuk tidak menjadikan orang-orang seperti itu musuh. Dan Sen Yishi juga tahu di dalam hatinya bahwa meskipun tingkat kultivasi Mu Feng lebih rendah dari miliknya, namun mampu melawan Yun Wenhao tanpa kalah, dan memanfaatkan situasi untuk memaksa Yun Wenhao kembali dengan panik, kekuatan dan tipu daya semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Selain itu, Mu Feng baru saja mengalahkan Wu Hui dan Zhan Moxiu, dan momentumnya telah mencapai titik ekstrim. Saya bukan lawan Anda, jadi Anda memenangkan kompetisi ini. Sen Yishi memandang Mu Feng, bibirnya bergerak sedikit, dan suara halus terdengar di telinga Mu Feng, terbungkus dalam energi yang dalam. Sen Yishi secara alami tahu bahwa meskipun tingkat kultivasinya telah mencapai puncak seni bela diri bintang 5, dia hanya berada di level yang sama dengan Mo Xiu. Melihat Mu Feng membasmi Mo Xiu sekarang, itu berarti Mu Feng juga memiliki kemampuan untuk membasminya.
Shen Yishi juga memahami bahwa peningkatan besar dalam kekuatan Mu Feng pasti terkait erat dengan harta rahasia Martial Saint. Karena dia dikalahkan, dia tidak bisa mempertaruhkan nyawanya dengan Mu Feng. Tidak ada kebencian sama sekali. Menghadapi kesediaan Shen Yishi untuk mengaku kalah, Mu Feng sedikit terkejut sesaat, dengan ekspresi keraguan yang mendalam di matanya. Meskipun dia yakin bisa mengalahkan Shen Yishi, dia juga mengerti bahwa meskipun dia ingin mengalahkan Shen Yishi, dia mungkin harus melalui pertempuran sengit dan menghabiskan banyak energi. Tapi sekarang Shen Yishi mundur meskipun mengalami kesulitan dan mengambil alih inisiatif untuk mengakui kekalahan, menghindari konsumsi dan konsumsi akan sangat bermanfaat bagi Mu Feng di pertandingan berikutnya. Jika kamu melakukan ini, apakah kamu tidak takut Yun Wenhao akan menyalahkanmu? Mu Feng juga bertanya melalui transmisi suara. Haha, Yun Wenhao dan aku hanyalah sekutu, bukan bawahannya. Mengapa kita harus takut dia disalahkan? Selain itu, jika kamu tahu bahwa kamu tidak terkalahkan, mengapa kamu harus menyakiti dirimu sendiri dan membantunya memakanmu? Ini adalah hal yang sangat bodoh, yang merugikan orang lain tetapi tidak menguntungkan diri sendiri. Saya, Shen Yishi, tidak akan melakukannya. Shen Yishi tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih banyak," kata Mu Feng dalam pesan. Pei Yuanshan, Jiang Xifeng dan Yun Wenhao semuanya sangat kuat, dan mereka semua sepertinya menginginkan nyawamu. Kamu harus lebih berhati-hati saat bertemu dengan mereka. Shen Yishi ragu-ragu sejenak dan terus menyampaikan pesan. Mu Feng mengangguk dan tersenyum pada Shen Yishi, dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Semua orang melihat Mu Feng dan Shen Yishi saling berhadapan untuk beberapa saat, lalu mereka saling tinju, dan Shen Yishi keluar dari tahap kompetisi. Wow, melihat Shen Yishi secara sukarela mundur dari panggung kompetisi, semua orang di sekitarnya menjadi gempar, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Semua orang tahu bahwa Mu Feng dan Yun Wenhao memiliki perseteruan yang cukup sengit, dan Shen Yishi adalah sekutu Yun Wenhao. Keduanya pasti akan tampil habis-habisan dalam duel ini. Namun tidak ada yang menyangka bahwa mereka berdua tidak pernah berbicara atau bertengkar, namun persaingan ini berakhir dengan cara yang tidak bisa dijelaskan, yang membuat orang sedikit bingung. Apa yang terjadi? Qin Sun, Su Wei dan yang lainnya melihat pemandangan aneh di panggung kompetisi dan berkata dengan aneh. Melihat pemandangan ini, wajah Yun Wenhao langsung berubah pucat. Meskipun dia tidak mendengar percakapan antara Mu Feng dan Shen Yishi, dia masih memperhatikan fluktuasi energi dalam yang ditransmisikan oleh kedua orang tersebut. Menurut pemikiran Yun Wenhao, bahkan jika Shen Yishi kalah dari Mu Feng, dia masih dapat menyebabkan konsumsi yang besar pada Mu Feng. Tanpa diduga, Shen Yishi mundur tanpa perlawanan, yang membuatnya sangat marah. Tetapi meskipun dia kesal, Yun Wenhao tidak berdaya, dia tidak bisa memberitahu Shen Yishi bagaimana harus bertindak. Dengan mundurnya Shen Yishi, daftar 8 teratas juga muncul, dan jumlah pertempuran menjadi jelas. Xiao Kuang bertarung melawan Yun Wenhao, Meng Tianyu bertarung melawan Pei Yuanshan, Mu Feng bertarung melawan Mo Hong, dan Jiang Xifeng bertarung melawan Liu. Di kota Ibel dengan ratusan perang, di antara tahapan kompetisi berbentuk piramida, di 4 tahapan kompetisi di lantai 5, kini ada gelombang riak mengerikan dari angin kencang yang menyapu. Pada 4 tahapan perlombaan, pada setiap tahapan perlombaan terdapat 2 sosok yang berkedip-kedip dan berpotongan. Setiap kali terjadi konfrontasi akan terjadi fluktuasi energi yang mencengangkan, udara meledak, dan ruang hancur. Meng Tianyu, Xiao Kuang, Pei Yuanshan, Mu Feng, Jiang Xifeng, Yun Wenhao, Mo Hong dan Liu, 8 orang ini mewakili kekuatan tempur tertinggi di antara murid sekte dalam kompetisi 100 sekte ini, jadi 8 orang pertarungan itu juga sangat menarik. Tapi saat ini, hanya dengan mengerahkan seluruh kekuatan seseorang barulah mungkin untuk keluar dari pengepungan di antara 8 orang dan menonjol. Mata semua orang tertuju pada 4 tahapan kompetisi. Mereka semua sangat penasaran 4 orang mana yang bisa masuk 4 besar. Dalam 4 pertarungan ini, selain duel antara Mu Feng dan Mo Hong, duel antara Xiao Kuang dan Yun Wenhao, Meng Tianyu dan Pei Yuanshan juga sangat menarik perhatian. Adapun konfrontasi antara Jiang Xifeng dan Liu, situasinya adalah yang paling jelas. Bagaimanapun, kekuatan Liu mungkin dianggap yang paling lemah di antara 8 orang, sementara Jiang Xifeng telah mencapai 6, dalam hal budidaya, Jiang Xifeng adalah orang dengan budidaya tertinggi di antara 8. Oleh karena itu, dalam konfrontasi antara keduanya, meskipun Liu menggunakan berbagai metode, dia selalu ditekan oleh Jiang Xifeng, dan semua orang dapat melihat bahwa Jiang Xifeng tidak menggunakan seluruh kekuatannya dan telah memaksa Liu untuk menahan diri. Dengan situasi ini, hanya masalah waktu sebelum Jiang Xifeng menang. Ada 2 tahap kompetisi lainnya. Meng Tianyu versus Pei Yuanshan, Xiao Kuang versus Yun Wenhao, sepertinya sedikit menemui jalan buntu. Khususnya,
Arena kompetisi tempat Xiao Kuang dan Yun Wenhao berada sekarang sedang berkobar. Dentang, tombak emas dan pisau naga gila bertabrakan di udara. Terdengar suara emas dan besi, riak angin kencang meletus, dan dua sosok terbang terbalik hingga jaraknya lebih dari 100 kaki sebelum berhenti. Aku tidak menyangka lukamu bisa pulih sepenuhnya. Yun Wenhao berkata dengan ringan, tapi dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Hari itu, Yun Wenhao bekerja sama dengan Mo Xiu, Shen Yishi dan Feng Yan untuk melancarkan kampanye pengepungan dan penindasan terhadap Xiao Kuang, tapi dia tidak menyangka mereka berempat akan bergabung. Dia tidak hanya gagal membasmi Xiao Kuang, tapi dia juga membiarkan Xiao Kuang melukai Feng Yan dengan parah. Namun, meskipun Xiao Kuang tidak terbasmi, Xiao Kuang terluka parah dalam pertempuran itu. Dalam pandangan Yun Wenhao, tidak mungkin untuk pulih sepenuhnya dari cedera semacam itu sebelum final kompetisi 100 sekte, jadi dia tidak mengambil Xiao Kuang ke hati. Namun yang mengejutkannya adalah Xiao Kuang tidak hanya pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Selain itu, kekuatannya telah meningkat pesat, mencapai puncak tahap awal Wuzong Bintang 5. Meskipun budidaya Yun Wenhao telah mencapai tahap awal Sekte Seni Bela Diri Bintang 6, ia memahami bahwa Xiao Kuang bukanlah orang kuat biasa di tahap awal Sekte Seni Bela Diri Bintang 5. Lawannya adalah seseorang yang telah memahami arti sebenarnya dari seni bela diri. Bahkan jika dia ingin mengalahkannya, dia mungkin harus membayar mahal. Dan harga ini akan berdampak besar pada kompetisi selanjutnya. Bagaimanapun, Yun Wenhao mengincar kejuaraan, dan dia tidak akan membiarkan kesalahan terjadi. Yun Wenhao, apakah kamu kecewa? Aku akan berada di sini hari ini untuk menghentikan kemajuanmu. Xiao Kuang mengencangkan cengkeramannya pada pedang naga gila di tangannya dan berkata dengan dingin. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan ini. Yun Wenhao mendengus pelan dan berkata dengan marah. Jangan khawatir, hari ini aku, Xiao Kuang, tidak akan membiarkanmu melangkah lebih jauh meskipun aku mempertaruhkan nyawaku di sini. Kata Xiao Kuang dengan sedikit kegilaan di matanya dan ekspresi garang di wajahnya. Setelah kata-kata itu jatuh, Xiao Kuang mengepalkan pedang naga gila dengan kedua tangannya. Energi dalam yang kuat keluar dari tubuhnya tanpa syarat apapun, dan kemudian menuangkan semuanya ke pedang naga gila di tangannya bersinar dengan tajam. Pedang emas bersinar. Di belakang Xiao Kuang, pusaran biru berukuran lebih dari ratusan kaki perlahan muncul di bawah pandangan semua orang. Energi mendalam antara langit dan bumi sepertinya ditarik, dan menyatu menuju pusaran biru. Arti sebenarnya dari seni bela diri luar angkasa. Melihat pusaran biru di belakang Xiao Kuang, Yun Wenhao mengencangkan cengkeramannya pada tombak emas di tangannya, dan ekspresi kesungguhan melintas di matanya. Dia secara alami memahami betapa kejamnya Xiao Kuang di dunia seni bela diri yang sebenarnya diremehkan, belum lagi postur Xiao Kuang yang menunjukkan bahwa ia sedang putus asa. Boom boom boom. Saat pusaran biru perlahan mengembun, energi dalam yang agung menyapu tubuh Xiao Kuang pada saat yang sama, dan kemudian berubah menjadi lautan energi yang sangat besar di belakangnya. Saat berikutnya, lautan energi yang dalam menderu ke langit, akhirnya, aliran energi mengalir ke pedang naga gila di tangannya. Dengeng dengungan. Dengan aliran energi yang sangat dalam yang gila-gilaan, pedang naga gila emas tiba-tiba meletus dengan suara mendengung, dan cahaya pedang emas menjadi semakin cemerlang, dan naga emas ganas yang bercokol di bilahnya tampak seperti itu dia perlahan membuka matanya. Bang bang bang. Ketika naga emas ganas itu membuka matanya, gelombang yang sangat mengejutkan tiba-tiba menyapu. Udara di arena kompetisi meledak, dan suara ledakan yang tumpul terus-menerus dan tidak ada habisnya. Xiao Kuang memegang erat pedang naga gila dengan kedua tangannya dan perlahan mengangkatnya ke atas kepalanya, dan setiap gerakan yang dia lakukan sepertinya mempengaruhi kekuatan langit dan bumi, menyebabkan angin kencang di sekelilingnya, dan bahkan langit dan bumi sedikit bergetar. Yun Wenhao, tusuk aku. Senyuman garang muncul di wajah Xiao Kuang, dan dia tertawa terbahak-bahak menghadapi pria kuat seperti Yun Wenhao. Dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, malah dia memiliki semangat juang yang tinggi dan semangat juang yang gila. Tebasan naga gila. Xiao Kuang berteriak tajam, matanya tiba-tiba berubah menjadi ganas, dia mengepalkan pedang naga gila dengan kedua tangannya, lalu menebasnya ke udara. Memanggil. Saat berikutnya, sebilah pedang bersinar dengan cahaya keemasan terang, membawa gelombang yang hampir merusak, dengan keras meluncur keluar dari pedang naga gila dan menebas ke arah Yun Wenhao. Cahaya pedang lewat, dan bahkan ruangan itu sepertinya terbelah dua oleh cahaya pedang emas. Bahkan platform kompetisi yang terbuat dari bahan khusus memiliki jejak lebih dari 1000 kaki di tanah. Kekuatan pedang sangatlah menakutkan. Wow! Merasakan kekuatan pedang ini, semua orang di sekitar mereka ketakutan, terutama para murid sekte yang menyaksikan Xiao Kuang melawan Yun Wenhao, Shen Yishi, Mo Xiu dan Feng Yan dengan satu orang hari itu. Pada saat ini, Xiao Kuang jauh lebih kuat daripada sebelumnya,
dan dengan pedang ini, bahkan prajurit Wuzong Bintang 6 biasa pun harus menghindari tepian untuk sementara. Di panggung kompetisi lainnya, sosok merah menyala dan sosok ungu terjalin satu sama lain di udara. Riak angin kencang menyapu seperti badai, dan mereka yang bertarung adalah Meng Tianyu dan Piao Seyuan dari Bulan Darah Sekte. Ledakan. Dengan suara yang tumpul, Meng Tianyu dan Pei Yuanshan keduanya terjatuh lebih dari 100 kaki sebelum mereka menstabilkan tubuh mereka. Meng Tianyu berdiri di langit, mengenakan satu set baju besi merah menyala dan memegang tombak merah menyala yang unik. Dia sangat heroik, tetapi wajahnya yang menawan dipenuhi dengan udara dingin. Bum bum bum. Kekuatan mendalam yang dahsyat, seperti gelombang yang mengamuk, melonjak di sekitar Meng Tianyu. Bahkan udara pun terhempas oleh kekuatan misterius yang kejam ini. Momentumnya cukup mencengangkan. Banyak mata yang mengagumi tertuju pada sosok merah menyala itu, dan mata mereka dipenuhi dengan warna keheranan yang kuat. Jika mata bisa membasmi, saya khawatir Pei Yuanshan di sisi lain tidak perlu mengambil tindakan. Kekuatan Kapten Meng memang luar biasa. Pei Yuanshan memandang Meng Tianyu yang memegang tombak merah menyala, matanya sedikit fokus, dan dia tersenyum ringan. Meng Tianyu menatap Pei Yuanshan, dan matanya yang indah menjadi sangat serius saat ini. Pei Yuanshan di depannya mampu melukai Yan Yi dengan kekuatannya sendiri dan hanya menderita beberapa luka kulit rahasia Martial Saint. Dengan warisan Zhang, lawan seperti itu jauh lebih menakutkan daripada Yun Wenhao. Tetapi Kapten Meng belum menjadi lawan saya, dan saya tidak ingin menyakiti Kapten Meng. Saya berharap Kapten Meng dapat mundur meskipun mengalami kesulitan, kata Pei Yuanshan sambil tersenyum tipis. Itu benar-benar mustahil, Meng Tian berkata dengan dingin. Dia hanya tidak berkata apa-apa lagi dan hanya menggerakkan tubuhnya. Itu sudah meluncur keluar, dan tombak merah menyala di tangannya menari-nari dengan bayangan tombak merah menyala. Dengan serangan yang dahsyat, ia bergerak menuju titik vital tubuh Pei Yuanshan. Dalam hal ini, saya akan membiarkan Kapten Meng menyadari kenyataannya. Melihat bayangan pistol yang kedap udara, Pei Yuanshan menggelengkan kepalanya sedikit, tanpa rasa takut di wajahnya, dan tersenyum tipis. Lalu dia tiba-tiba menembakkan telapak tangannya, dan dua cetakan telapak tangan misterius meraung, dengan kekuatan yang menghancurkan. Menghancurkan semua bayangan senjata api itu menjadi berkeping-keping. Melihat serangannya diblokir, cahaya dingin terkondensasi di mata indah Meng Tianyu. Sepasang tangan batu giok dengan erat menggenggam tombak merah menyala. Kekuatan hitam yang kuat meraung keluar dari tubuh dari tombak merah menyala. Cahaya merah mengembun di ujung tajam tombak merah menyala, dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan burung phoenix setinggi 100 kaki, terlihat samar-samar. Suara tangisan burung phoenix terdengar jelas. Meng Tianyu melambaikan tombak merah menyala dengan tangan gioknya, dan bayangan phoenix sepanjang 100 kaki berubah menjadi aurora merah. Dengan kecepatan yang sangat cepat, ia merobek ruang dan meraung ke arah Pei Yuanshan di sisi berlawanan secepat kilat. Rasakan fluktuasi yang dipancarkan bayangan phoenix. Semua orang ketakutan dengan serangan ini. Saya khawatir Master Seni Bela Diri Bintang 6 biasa akan terluka parah dan mati. Bahkan Sekte Bela Diri Bintang 7 tahap awal mungkin harus menjauh dari tepian untuk sementara waktu. Melihat bayangan phoenix yang dengan cepat membesar di matanya, bahkan orang kuat seperti Pei Yuanshan tidak berani meremehkannya. Dia hanya melihatnya mengambil langkah maju, dan energi hitam berwarna darah melonjak keluar dari matanya tubuh, dan kemudian berubah menjadi tubuh. Bulan darah sepanjang 100 kaki ditembakkan. Memanggil, bulan darah berubah menjadi seberkas cahaya darah dan bertabrakan dengan aurora merah dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Ledakan, kedua serangan seni bela diri bertabrakan, dan keduanya dimusnahkan. Fluktuasi energi yang hebat melanda panggung kompetisi. Fluktuasi energi yang mengerikan membuat wajah semua orang di sekitar mereka berubah secara dramatis terlibat mungkin akan hancur berkeping-keping oleh fluktuasi energi yang hebat ini. Melihat serangan itu diblokir, Meng Tianyu memarahi, dan lampu merah memadat lagi, langsung berubah menjadi teratai api yang indah, dan kemudian teratai api berputar dan menyelimuti Pei Yuanshan secepat kilat. Melihat serangan sengit Meng Tianyu, mata Pei Yuanshan sangat serius. Meng Tianyu di depannya jelas jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada Yan Yi sebelumnya. Pei Yuanshan membentuk segel dengan tangannya, dan saat darah melonjak, itu langsung berubah menjadi telapak tangan berdarah raksasa berukuran 100 kaki. Di telapak tangan raksasa, energi darah bertahan, dan ada garis darah aneh di telapak tangan. Saat cetakan tangannya berubah, metode penyegelan Pei Yuanshan tiba-tiba mengembun, dan kemudian dia menepuk telapak tangannya. Telapak tangan besar berwarna darah terbang melintasi langit dan menamparkan keras ke arah teratai api yang indah. Dua sinar merah dan darah merobek langit, dan kemudian, di bawah tatapan ngeri semua orang, mereka bertabrakan satu sama lain, dan fluktuasi energi dahsyat yang sangat mengerikan menyapu seperti gunung berapi yang meletus. Menyaksikan pertarungan antara keduanya,
mata semua orang penuh dengan kesungguhan dan keterkejutan. Kekuatan keduanya jelas jauh melebihi ekspektasi semua orang. Dibandingkan dengan 3 tahap kompetisi lainnya, tahap kompetisi di mana Mu Feng dan Mo Hong duduk tampaknya menjadi tempat yang menyenangkan. Keduanya sudah lama berhenti bertarung, dan malah mengobrol menggunakan transmisi suara Xuanli, yang mengejutkan. Melihat bibir kedua orang itu bergerak sedikit, tetapi tidak dapat mendengar kata-kata mereka, semua orang ingin muntah darah. Mungkinkah kompetisi ini seperti yang baru saja terjadi, dengan pemenang mengandalkan kata-kata? Aku tidak bisa mengalahkanmu sekarang. Bahkan jika kamu memenangkan pertandingan ini, kata Mo Hong sambil tersenyum. Terima kasih banyak, tapi aku membasmi Mo Xiu dan Mei Zhenyu, tidakkah kamu ingin membalaskan dendam mereka? Mo Feng juga tersenyum ringan. Balas dendam, haha, aku ingin membasmi Mo Xiu lebih dari kamu, tapi Mo Xiu adalah keturunan langsung dari klan, dan aku hanyalah keturunan. Aku tidak pernah berani melakukan apapun padanya. Sekarang bantu aku membasminya. Dia telah banyak membantuku. Di masa depan, klan tidak punya pilihan selain melatihku sebagai pewarisnya. Mo Hong Dao. Mo Feng dan Mo Hong mengobrol sebentar, lalu perhatian mereka beralih ke 3 tahap kompetisi lainnya. Saudara Mo, apa pendapatmu tentang ketiga kompetisi ini? Sebelum pertarungan, aku sudah memikirkan jawabannya. Antara Jiang Jifeng dan Liu pasti akan kalah. Meng Tianyu sepertinya menemui jalan buntu dengan Pei Yuanshan sekarang, tapi aku khawatir dia akan berada di jalan buntu, kerugian segera. Adapun Xiao Kuang dan Yun Wenhao, sulit untuk mengatakannya. Meskipun tingkat kultivasi Yun Wenhao jauh lebih tinggi, Xiao Kuang telah memahami arti sebenarnya dari seni bela diri dan memiliki sikap putus asa untuk memberitahu pemenangnya dalam waktu singkat. Mo Hong, kata perlahan. Setelah mendengarkan kata-kata Mo Hong, Mo Feng mengangguk sedikit. Keduanya berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan mereka justru menjadi penonton, menyaksikan pertarungan sengit di 3 panggung kompetisi lainnya. Adegannya sungguh aneh. Tebasan naga gila, cahaya pedang emas, dengan gelombang yang hampir merusak, meledak dari pedang naga gila dan menebas ke arah Yun Wenhao. Melihat cahaya pedang emas yang tiba-tiba, Yun Wenhao tidak berani gegabah. Telapak tangannya tiba-tiba mengepalkan tombak emas, matanya tiba-tiba menjadi tajam pada saat ini, dan energi dalam yang kuat tersapu. Cahaya keemasan yang cemerlang menyapu langit di belakangnya. Cahaya keemasan itu melonjak dan mengembun menjadi naga raksasa dengan cahaya keemasan yang panjangnya lebih dari 1000 kaki. Mata Yun Wenhao tiba-tiba menjadi gelap, dan tombak emas di tangannya meledak dengan cahaya keemasan yang terang, dan dia segera menusukkan tombak. Naga emas raksasa di belakangnya menengadah ke langit dan mendesis, lalu mengikuti tombak emas itu sambil membawa cahaya keemasan di seluruh langit, menuju cahaya pedang emas. Di bawah tatapan semua orang, 2 serangan mengejutkan, keduanya bersinar dengan cahaya keemasan, terbang melintasi langit dan bertabrakan satu sama lain di udara. Ledakan, naga emas raksasa itu menghantam cahaya pedang emas dengan keras, dan kekuatan mengerikan itu langsung meledakkan cahaya pedang emas itu. Roh pedang naga gila, tunjukkan padaku. Melihat serangan itu diblokir, wajah Xiao Kuang berubah, dia mengepalkan pedang naga gila dengan kedua tangannya, dan meraung, cahaya keemasan terang keluar dari pedang naga gila, dan naga emas ganas di pedang naga gila juga meraung keluar, dan kemudian terus menyerap cahaya keemasan terang, meluas dengan kecepatan yang mencengangkan di bawah tatapan semua orang. Mengaum, naga emas ganas yang menutupi langit dan matahari melayang di belakang Xiao Kuang, tubuhnya yang besar, kuat dan bertenaga, dengan semacam fluktuasi yang membuat jantung berdebar-debar. Suara rendah auman naga menyebar di udara. Kekuatan naga yang sangat kuat menyebar. Bum bum bum, naga emas ganas itu terus menggelinding. Tubuhnya membesar hingga berukuran 1000 kaki, mengirimkan gelombang aura yang sangat kuat. Terus-menerus memancar. Xiao Kuang memegang erat pisau naga gila dengan kedua tangannya. Meskipun dia terlihat meronta, dia masih menggigit ujung lidahnya dengan keras, dan aliran darah muncrat, langsung mengalir ke tubuh naga emas yang ganas itu. Setelah naga emas ganas menyerap cahaya darah ini, garis darah halus muncul di tubuh naga emas besar. Ada juga jejak merah yang memancar dari mata naga besar itu. Dan saat ini, aura naga emas yang ganas juga sangat kuat. Tekanan seperti itu menekan sirkulasi energi yang dalam di tubuh semua orang di sekitarnya, sehingga sulit untuk bernapas. Mengaum, raungan naga yang menggemparkan bumi bergema di langit seperti guntur yang menggelegar. Bahkan orang-orang di sekitarnya, termasuk beberapa yang lemah, terkejut hingga darah mereka melonjak. Wajahnya menjadi pucat. Xiao Kuang memegang erat pedang naga gila dengan kedua tangannya, perlahan mengangkatnya ke atas kepalanya, dan dengan raungan rendah, pedang naga gila tiba-tiba menebas. Kemudian, naga emas ganas yang tingginya lebih dari 1000 kaki meraung. Dengan momentum yang mencengangkan, dia menghempaskan naga emas raksasa itu. Bang bang bang,
Saat naga emas ganas itu tersapu, seluruh udara dalam radius 1000 kaki meledak. Bahkan lantai arena pertandingan pun ada yang penyok. Ledakan, naga emas yang ganas itu meraung ke bawah, membawa kekuatan naga yang kuat, dan menghantam naga emas raksasa itu. Naga emas raksasa itu mengeluarkan suara pelan dan sedih, dan kemudian meledak sepenuhnya. Memanggil, setelah naga emas ganas itu benar-benar meledakkan naga emas raksasa itu, ia masih menyerbu ke arah Yun Wenhao dengan momentum yang tiada henti. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Wajah Yun Wenhao muram. Serangan gila Xiao Kuang perlahan-lahan membangkitkan kemarahan di hatinya, dan matanya dipenuhi dengan niat membasmi yang dingin. Yun Wenhao memegang pistol di satu tangan, dan tangan kanannya tiba-tiba membentuk segel aneh di udara. Di antara telapak tangan kanannya, ada bola cahaya keemasan yang sangat menyilaukan. Energi dalam yang kuat meraung keluar dari tubuh Yun Wenhao, dan kemudian terus mengalir ke dalam cahaya keemasan yang dalam. Saat berikutnya, semua orang melihat cahaya keemasan menyilaukan muncul dari telapak tangan Yun Wenhao. Bahkan ruang itu meledak secara langsung. Cahaya keemasan yang terang tiba-tiba meledak, dan kemudian berubah menjadi senjata emas besar di belakangnya. Ada pola yang sangat rumit di badan senjata, memancarkan aura kematian yang kuat, dan di atas senjata emas itu, sepertinya masih ada nyala api emas berdetak. Salah satu dari dua keterampilan rahasia Yun Wenhao adalah telapak tangan penghancur kehidupan api emas yang dia gunakan saat bertarung dengan Mu Feng, dan yang lainnya adalah tombak penghancur kehidupan api emas yang dia gunakan sekarang. Pada saat ini, sosok Yun Wenhao dipantulkan dengan cemerlang oleh cahaya keemasan, seperti dewa perang emas yang mengenakan baju besi emas. Matanya menatap Xiao Kuang, dengan rasa dingin di matanya mengeluarkan raungan pelan, menusuk ke arah Xiao Kuangling dalam kehampaan. Ledakan, tombak raksasa emas itu, dengan fluktuasi energi seluas laut, langsung membombardir naga emas ganas dan Xiao Kuang. Orang-orang di sekitar mereka memiliki ekspresi serius, dan semua orang dapat merasakan bahwa serangan kedua pria itu mengandung energi menakutkan yang dapat menghancurkan dunia, dan mereka berdua ingin saling membasmi sepenuhnya. Tombak emas berukuran 1000 kaki dan naga emas ganas masing-masing membawa fluktuasi energi yang menakjubkan, dan diguncang bersama di tengah banyak mata yang ketakutan. Ledakan, saat keduanya bertabrakan, langit tampak menjadi sunyi senyap, dan kemudian langsung dipecahkan oleh suara keras yang mengejutkan. Gelombang kejut energi yang terlihat dengan mata terbuka tersapu, udara meledak lapis demi lapis, dan retakan ruang angkasa menyebar dengan cepat. Tombak emas raksasa dan naga emas ganas saling menemui jalan buntu di udara. Gelombang fluktuasi energi yang mengerikan melonjak dari titik kontak antara keduanya, seperti letusan gunung berapi, membuat orang merasa ketakutan. Orang ini sama sulitnya dengan Mu Feng itu. Melihat pemandangan ini, wajah Yun Wenhao menjadi sedikit jelek. Levelnya jauh lebih tinggi dari Xiao Kuang. Bahkan jika Xiao Kuang memahami arti sebenarnya dari seni bela diri, dia seharusnya bisa menang. Xiao Kuang ini juga sangat gigih. Untuk sementara, Yun Wenhao tidak berdaya melawannya. Sebagai manusia surga yang sombong, Yun Wenhao biasanya menantang orang lain dengan melampaui levelnya sendiri. Tanpa diduga, dia ditantang oleh Mu Feng dan Xiao Kuang satu demi satu, yang membuatnya sulit untuk menerimanya. Selain itu, Mu Feng dan Xiao Kuang, meskipun tingkat kultivasi mereka rendah, sangat kuat. Jika mereka dibiarkan tumbuh, saya khawatir jika mereka diberi waktu, mereka pasti akan menyusulnya, tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, Xiao Kuang harus mati hari ini. Mu Feng itu harus mati juga. Memikirkan hal ini, rasa dingin melonjak di mata Yun Wenhao, dan kemudian dia menggigit ujung lidahnya dan menyemburkan 3 suap esensi darah secara berurutan, menyatu dengan tombak emas. Tiba-tiba, fluktuasi energi pada tombak emas tiba-tiba melonjak, dan badai energi yang mengerikan tiba-tiba meletus. 970.